Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Esa Pauji dengan NIM 2001281, Prodi Pendidikan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 2B. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep endorsement dan Instagram berbayar. Dalam pembahasan kali ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu prinsip dasar produksi video itu sendiri, yang dimana di dalam proses produksi video ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Lalu kemudian ada poin kedua, yaitu pemanfaatan perangkat lunak editing video yang ada dalam smartphone untuk menghasilkan karya yang optimal sesuai dengan kerangka kerja, yang nantinya diharapkan mahasiswa mampu menyajikan informasi yang edukatif visual dalam bentuk video macam-macam, dan entah itu video YouTube, Instagram. Nah, tapi yang ingin kita garis bawahi atau yang pengen kita highlight adalah video Instagram yang dapat memberi penghasilan kepada kita dalam bentuk produk dan uang. Oke, jadi tanpa menunggu lama-lama untuk mengefisiensikan waktu dan mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke poin pertama nih teman-teman. Poin pertama adalah proses produksi, yang dimana sudah disebutkan oleh saya. Di sini ada 3 tahapan dalam proses produksi video. Yang pertama itu praproduksi, lalu kemudian ada produksi, dan yang terakhir ada pasca produksi. Nah, di praproduksi itu sendiri ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu konsep video, referensi video, naskah atau skrip, storyboard, dan alat yang dibutuhkan. Jadi untuk teman-teman, ketika kita membuat atau memproduksi suatu video, dalam praproduksi harus melakukan 5 hal tersebut, yaitu menentukan konsep terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuat suatu video, kita harus tahu konsepnya mau seperti apa. Misal saya membuat suatu project video yang konsepnya itu adalah drama. Ya, jadi isi dalam video yang akan saya buat ya berhubungan tentang drama, entah itu drama percintaan, drama yang lainnya, pokoknya sesuai dengan konsep yang akan kita buat nanti. Lalu kemudian ada referensi video. Nah, referensi video ini sangat penting untuk menjadi referensi kita gitu dalam pembuatan video yang akan kita buat. Ketika kita sudah menentukan konsep, kita harus cari referensi video yang sesuai konsep yang akan kita buat. Misalkan tadi saya akan membuat video drama, maka saya akan mencari referensi video-video tentang video drama. Kan gak nyambung gitu kalau misalkan kita akan membuat sebuah video drama tapi referensi kita itu tentang video-video lawak gitu, kan gak nyambung gitu teman-teman. Nah, kemudian ketika kita sudah mempunyai referensi video yang cukup, kita akan membuat naskah atau skrip. Nah, naskah atau skrip ini sangat penting untuk jalannya cerita dalam video tersebut. Jadi naskah ini isi yang paling pokok gitu dalam video tersebut, karena dalam naskah itu ada rangkaian alur ceritanya. Nah, kemudian ketika sudah membuat naskah, kita membuat storyboard. Storyboard itu adalah istilah sederhananya itu naskah. Sketsa teman-teman. Maaf, sketsa maksud saya. Nah, dalam sketsa tersebut ada beberapa sketsa yang dibuat di beberapa scene dalam video yang akan kita buat. Nah, dalam sketsa tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu properti, latar belakang, lalu pemain talent siapa aja yang akan main gitu atau yang akan diperankan. Nah, hal-hal tersebut
diatur sedemikian rupa di dalam storyboard atau sketsa. Dan yang terakhir adalah alat yang dibutuhkan. Nah, ketika kita membuat suatu video, tentu kita membutuhkan beberapa alat untuk keberlangsungan pembuatan atau proses video tersebut, entah itu kamera, standing, mikrofon, dan yang lainnya. Kita harus proper dalam penyediaan alat-alat untuk proses pembuatan video, sehingga video yang dihasilkan menjadi video yang berkualitas. Nah, kemudian di sini ada produksi, teman-teman. Nah, di produksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang teknik syuting atau gambar yang direkam harus menonjolkan tujuan dari pembuatan video tersebut, lalu teknik yang mudah dalam pengambilan gambar, lalu director. Nah, teknik syuting ini harus sesuai dengan konsep awal, teman-teman, karena beda konsep, berbeda pula cara pengambilan gambarnya. Lalu kemudian syuting atau gambar, maksudnya shoot atau gambar yang direkam harus menonjolkan tujuan dari pembuatan video tersebut. Jadi ada beberapa adegan atau gambar-gambar yang harus ditonjolkan, sehingga tujuan dari pengambilan gambar tersebut atau scene tersebut sesuai dengan tujuan video itu dibuat, atau sesuai dengan tujuan jalannya cerita itu sendiri. Lalu kemudian teknik. Nah, di sini ada beberapa teknik termudah bisa dengan pengambilan gambar, yaitu semacam wide, medium, and close. Lalu kemudian di sini ada director. Nah, director ini sangat berperan dalam mengarahkan gaya si talent. Talent ini istilah sederhananya adalah pemeran dalam suatu film atau video. Jadi director ini mengarahkan gaya talent ini harus ngapain, mimik mukanya harus ngapain, gesturnya harus gimana. Nah, hal-hal kecil itu diatur juga itu oleh director ini, teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir ini ada pasca produksi, di mana kita sudah melewati 2 poin atau 2 tahapan tadi, yaitu praproduksi, produksi, dan yang terakhir ini adalah pasca produksi atau post production, yang dimana di dalamnya adalah proses editing. Dalam proses editing ini dibagi menjadi 2, yaitu offline editing dan online editing. Nah, di offline editing ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu pertama lodging, yaitu proses memotong gambar atau mencatat waktu pengambilan gambar dan memilih shoot yang ada disesuaikan dengan kamera report. Lalu yang kedua adalah raw cut, yang dimana raw cut ini adalah perpindahan secara langsung antara shoot yang satu ke shoot yang lainnya. Pada umumnya raw cut ini lebih sering disebut dengan cut saja. Transisi dengan jenis cut ini bisa digunakan untuk menciptakan kesinambungan antara shoot dan membentuk sebuah adegan utuh yang bercerita. Dasar pertimbangan untuk melakukan cut adalah untuk menunjukkan adegan yang ingin dilihat oleh mata penonton. Nah, kemudian itu tentang online editing. Ada 2 poin, yaitu tahapan editing di mana editor mulai memperhalus hasil offline, memperbaiki kualitas hasil, dan memberi tambahan transisi serta efek khusus yang dibutuhkan. Transisi adalah proses perpindahan gambar antara shoot yang satu dengan shoot yang lainnya. Lalu kemudian di sini ada mixing atau tahapan akhir di mana editor melakukan proses pengisian audio suara, ilustrasi musik, dan efek khusus untuk audio. Pada tahapan ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengontrolan suara, mulai dari dialog, suara latar, musik pendukung adegan, sampai dengan efek-efek suara yang dibutuhkan dalam film dibuat dan diatur secara teliti sesuai dengan skenario. Nah, dalam editing ini kan harus mempunyai tujuan gitu ya. Nah, tujuan editing itu apa sebenarnya? Nah, di sini saya akan sampaikan 4 tujuan editing,
yaitu yang pertama memendekkan atau memanjangkan gambar, mengontrol waktu, memberikan penekanan pada shoot tertentu, dan membuat dan merangkai suatu cerita secara berurutan. Lalu kemudian dalam editing juga ada aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh editor. Yang pertama itu harus menyambungkan gambar yang mempunyai motivasi cut, memotong saat subjek bergerak, panjang shoot harus diatur, sering menggunakan insert dan cutaway. Lalu kemudian yang terakhir adalah membuat suatu cerita menjadi lebih sederhana. Nah, poin yang terakhir ini merupakan poin yang sangat penting bagi saya atau menurut saya, karena membuat suatu cerita menjadi lebih sederhana itu mempermudah penonton untuk bisa menangkap maksud, tujuan, atau pesan yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Jadi penonton itu tidak merasa bingung ketika kita menonton tontonan atau video yang kita sajikan gitu, teman-teman. Sehingga message yang kita buat dalam video tersebut bisa diterima atau tersampaikan oleh penonton dengan feel yang benar-benar dapat gitu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang poin pertama kita, yaitu tentang proses produksi dalam video. Tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pembahasan yang pertama, yaitu mengenai proses produksi video, yang dimana video yang kita produksi itu bisa kita manfaatkan atau kita peruntukkan untuk bisnis. Contohnya itu untuk endorse. Jadi kita itu membuat video endorse yang menarik, yang berkualitas, sehingga kita bisa terpercaya gitu pada saat di endorse. Kita memberikan timbal balik dengan video yang kita buat dengan penuh kualitas yang tinggi dan tentunya semenarik mungkin, teman-teman. Nah, lalu kemudian pembahasan yang kedua adalah pemanfaatan perangkat lunak smartphone editing video untuk menghasilkan karya yang optimal sesuai dengan kerangka kerja. Nah, di sini pada poin kedua ini tentang perangkat lunak, teman-teman. Jadi perangkat lunak itu termasuk aplikasi-aplikasi, contohnya itu Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut sebagai media kita untuk mempromosikan suatu barang, sehingga kita bisa mendapatkan engagement atau profit dari situ gitu, mendapat keuntungan, sehingga kita bisa menghasilkan uang tentunya. Nah, kita akan membahas aplikasi Instagram. Nah, di Instagram itu ada yang namanya kemitraan berbayar. Jadi teman-teman setiap mau mempost postingan tentang bisnis teman-teman, entah itu kuliner, fashion, dan lain-lainnya, kita bisa meminta bantuan kepada Instagram untuk mengiklankan brand kita, yang dimana di situ ada namanya kemitraan berbayar. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa simak video kali ini yang saya telah sajikan. Nah, mungkin teman-teman ingin membuat seperti itu juga, maka dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat kemitraan berbayar di Instagram. Nah, untuk tahap pertama, pastikan akun Instagram teman-teman sudah beralih ke akun bisnis. Jika memang belum, silakan beralih dulu ke akun bisnis. Karena hanya dengan akun bisnis, fitur ini baru bisa digunakan. Jadi silakan beralih dulu ke akun bisnis. Oke, jika akun Instagram teman-teman sudah menjadi akun bisnis, kemudian kita buat sebuah postingan Instagram seperti biasa. Kita klik saja icon plus di sini. Kemudian kita pilih foto ataupun video yang ingin kita upload ke Instagram. Nah, di sini kita klik selanjutnya, Teman-teman juga bisa menambahkan keterangan dari postingan, menandai seseorang, dan juga menambahkan suatu lokasi. Nah, kemudian setelah ketiga itu selesai, teman-teman klik saja tulisan pengaturan lanjutan. Nah, dan kemudian kita klik di tulisan tandai mitra bisnis. Kemudian silakan teman-teman cari akun mitra bisnis yang ingin teman-teman tandai. Nah, di sini saya contohkan Sabang, kemudian kita cari. Di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali akun yang dapat saya tandai. Tetapi untuk akun Instagram yang fotonya itu agak blur ataupun buram seperti ini, maka akun tersebut tidak bisa teman-teman tandai.
Nah, jika teman-teman klik di bagian akun tersebut, maka terdapat sebuah pesan membutuhkan izin untuk konten bermerek. Nah, jadi untuk akun Instagram yang fotonya agak buram seperti ini tidak bisa kita tandai. Jadi kita pilih saja akun Instagram yang memang tidak blur di bagian foto. Nah, di sini contohnya Sabang Wisata ya. Jadi untuk fotonya itu tidak blur sehingga bisa kita tandai. Nah, kita klik di bagian akun Instagram seperti ini. Setelah selesai, kita klik ikon panah ke kiri di bagian pojok kiri atas. Kemudian kita klik bagikan. Nah, dan sekarang teman-teman bisa melihat untuk postingan yang baru saja saya buat, terdapat tulisan kemitraan berbayar dengan Sabang Wisata. Nah, begitulah cara membuat branded content ataupun kemitraan berbayar di Instagram. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman menyukainya, silakan. Dapat kita simpulkan dari pembahasan yang sudah disampaikan bahwa proses produksi video memiliki 3 tahapan. Yang pertama, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam praproduksi memiliki 5 poin atau 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama ada konsep video, referensi video, naskah atau skrip, storyboard, dan alat yang dibutuhkan. Lalu kemudian ada produksi. Di dalam produksi harus melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama, teknik syuting harus sesuai dengan konsep awal. Lalu shoot atau gambar yang direkam harus menonjolkan tujuan dari pembuatan video tersebut. Lalu teknik termudah bisa dengan pengambilan gambar wide, medium, and close. Dan yang terakhir, director sangat berperan dalam mengarahkan gaya si talent dan gambar yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah pasca produksi atau post production, yang dimana proses terakhir ini adalah proses editing. Editing ini dibagi menjadi 2, yaitu offline editing dan online editing. Lalu kemudian poin yang kedua adalah mengenai pemanfaatan perangkat lunak dalam smartphone, yang dimana kita bisa memanfaatkan perangkat lunak tersebut sebagai media kita untuk promosi, iklan, dan yang lainnya seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, dalam Instagram kita bisa mempost video dalam istilahnya itu kemitraan berbayar. Jadi kita dapat mengiklankan brand kita atau produk kita dalam Instagram melalui kerjasama dalam kemitraan berbayar. Mungkin penjelasan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman. Jangan malas, tetap terus semangat dalam belajar dan terus menggali potensi dalam diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.